Cerita ini mengikuti perjalanan Bu Hajah, seorang wanita kaya yang sombong, yang merendahkan orang-orang kecil hingga suatu insiden mengubah hidupnya selamanya. Setelah menyiram air kotor ke tubuh Pak Kasim, seorang pemulung tua, ia mengalami kejadian gaib yang membuat tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi makhluk setengah ular. Di sebuah desa yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang wanita bernama Bu Hajah. Ia adalah sosok yang dikenal oleh semua orang, bukan hanya karena kekayaannya yang melimpah, tetapi juga karena sifatnya yang angkuh dan sombong. Dengan rumah, megah berlantai 2 dan mobil-mobil mahal terparkir rapi di halaman, Bu Hajah adalah simbol dari kesuksesan yang seringkali disalahartikan sebagai kebahagiaan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sangat jelas. Ia tidak memiliki rasa empati. Setiap hari, Bu Hajah berkeliling pasar dengan anggun, mengenakan gaun mahal dan perhiasan berkilauan. Ia berjalan dengan langkah pasti, seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Di pasar, ia seringkali menghina pedagang kecil dan pemulung yang berusaha mencari nafkah. "Kamu harusnya malu berkeliling seperti itu," teriaknya kepada seorang pemulung, muda yang sedang mengumpulkan barang bekas. Senyumnya penuh kepuasan saat melihat wajah-wajah yang tersakiti oleh kata-katanya. Suatu pagi yang cerah, saat matahari bersinar hangat di atas kepala, Bu Hajah memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Di tengah keramaian pasar, matanya tertuju pada sosok tua yang sedang membungkuk mencari barang-barang bekas di tumpukan sampah. Itu adalah Pak Kasim, seorang pemulung tua yang dikenal di desa tersebut karena usahanya mencari nafkah demi mengobati istrinya yang sakit parah. "Lihatlah dia," gumam Bu Hajah pada teman-temannya sambil menunjuk ke arah Pak Kasim. Seharusnya dia merasa malu dengan hidupnya yang begitu hina. Dengan nada mengejek, ia melangkah lebih dekat ke arah Pak Kasim, tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Pak Kasim, dengan tubuhnya yang ringkih dan wajah penuh keriput, tidak menyadari kedatangan Bu Hajah. Ia terus mencari barang-barang berharga di antara tumpukan sampah. Dalam hatinya, ia hanya memikirkan istrinya yang terbaring lemah di rumah, menunggu obat-obatan yang sangat dibutuhkan untuk kesembuhannya. Tanpa peringatan, Bu Hajah mengambil ember berisi air kotor dari dekat kios sayur dan menyiramkannya ke tubuh Pak Kasim. Air kotor itu mengalir deras membasahi pakaiannya dan wajahnya. "Ayo pergi, jangan mengotori tempat ini," teriak Bu Hajah sambil tertawa sinis. Orang-orang di sekitar pasar terdiam sejenak, terkejut dengan tindakan brutal Bu Hajah. Beberapa dari mereka ingin membela Pak Kasim, tetapi ketakutan akan kekuasaan. Bu Hajah membuat mereka hanya bisa menonton tanpa bisa berbuat apa-apa. Pak Kasim terjatuh ke tanah, wajahnya menunjukkan campuran rasa malu dan sakit hati. Ia tidak mengerti mengapa seseorang bisa begitu kejam terhadap orang lain. "Jangan khawatir Pak Kasim," bisik seorang pedagang sayur kepada pemulung tua itu sambil membantunya berdiri. "Kami semua tahu betapa keras perjuanganmu." Ketika Bu Hajah pergi meninggalkan pasar dengan senyum puas di wajahnya, Pak Kasim merasa hancur. Ia tidak hanya merasa dipermalukan di depan orang-orang desa, tetapi juga merasakan beban emosional yang semakin berat karena keadaan istrinya. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk terus berjuang demi cinta dan harapan. Hari itu menjadi titik awal dari sebuah kisah yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, termasuk Bu Hajah sendiri. Tanpa disadari, tindakan sombongnya akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar menghina seorang pemulung tua. Keberanian Pak Kasim untuk terus berjuang meskipun dalam keadaan sulit akan menjadi cermin bagi Bu Hajah untuk melihat betapa rendahnya hatinya selama ini. Dengan langkah angkuh dan tanpa rasa penyesalan, Bu Hajah melanjutkan harinya seperti biasa. Namun, benih-benih perubahan telah ditanamkan dalam hidupnya. Sebuah perjalanan menuju pencerahan yang akan mengubah segalanya bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Di sudut desa yang sama, di balik hiruk-pikuk pasar, terdapat sebuah rumah kecil yang sederhana. Di dalamnya, Pak Kasim tinggal bersama istrinya, Bu Siti. Rumah itu tidak lebih dari sebuah gubuk reot, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan atap yang bocor saat hujan datang. Namun, di dalam rumah itu, cinta dan harapan masih bertahan, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit.
Pak Kasim adalah sosok yang penuh kasih. Meskipun usianya sudah senja dan tubuhnya lemah karena bertahun-tahun bekerja sebagai pemulung, semangatnya untuk menjaga istrinya tetap hidup tidak pernah pudar. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mengenakan pakaian usang yang sudah banyak tambalan, dan pergi ke pasar untuk mencari barang-barang bekas yang bisa dijual. Ia tahu betul bahwa setiap sen yang ia dapatkan sangat berarti untuk pengobatan Bu Siti. Bu Siti, di sisi lain, terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang lemah. Penyakitnya telah menggerogoti kesehatannya selama berbulan-bulan. Setiap kali Pak Kasim pulang dari mencari nafkah, ia selalu membawa harapan baru. Sebotol obat atau sedikit makanan untuk menguatkan istrinya. "Ibu Siti, ini ada obat baru. Semoga bisa membantu," katanya sambil tersenyum meskipun hatinya terasa berat. Namun, hari-hari terakhir ini terasa semakin berat bagi Pak Kasim. Setelah insiden memalukan di pasar dengan Bu Hajah, semangatnya seakan runtuh. Ia merasa hancur ketika melihat wajah Bu Siti yang penuh harapan saat menunggu kepulangannya. "Mengapa aku tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu?" bisiknya sambil menatap istrinya dengan air mata di pelupuk mata. Tetapi hidup harus terus berjalan. Dengan tekad yang masih tersisa, Pak Kasim kembali ke pasar keesokan harinya. Ia bertekad untuk mencari barang-barang berharga, meskipun rasa malu masih menghantuinya. Di tengah tumpukan sampah dan barang-barang bekas lainnya, ia menemukan beberapa botol plastik dan kardus yang bisa dijual ke pengepul sampah. Setiap kali ia menemukan sesuatu yang bisa dijual, hatinya sedikit terangkat. Di pasar, meskipun banyak orang melihatnya dengan tatapan iba setelah insiden dengan Bu Hajah, ada juga beberapa pedagang kecil yang mengagumi ketekunan dan keberaniannya. Mereka seringkali memberikan sisa-sisa makanan atau barang-barang kecil sebagai bentuk dukungan kepada Pak Kasim. "Kamu adalah contoh nyata dari perjuangan," ujar seorang pedagang sayur sambil memberikan sebungkus nasi kepada Pak Kasim. Namun, di balik semua dukungan itu Pak Kasim tetap merasa terasing. Ia tidak bisa melupakan perlakuan Bu Hajah yang menghina dirinya di depan umum. Rasa sakit itu terus membekas dalam ingatannya seperti luka yang tak kunjung sembuh. Ia seringkali merenung di malam hari sambil memandang bintang-bintang di langit. Mengapa ada orang seperti dia? Mengapa mereka tidak bisa melihat kami sebagai manusia? Pikirnya. Suatu sore ketika pulang dari pasar, Pak Kasim mendapati Bu Siti terbangun dari tidurnya dengan wajah pucat dan lemah. "Kasim," panggilnya pelan. "Aku ingin sekali melihat bunga-bunga di luar jendela." Mendengar permintaan sederhana itu, hati Pak Kasim terbakar oleh rasa kasih sayang dan kesedihan sekaligus. Dengan penuh kasih sayang, ia mengangkat Bu Siti dan membawanya ke jendela kecil rumah mereka. "Lihatlah sayang," katanya sambil menunjuk ke arah kebun tetangga mereka yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Bunga-bunga itu indah sekali. Bu Siti tersenyum tipis meski terlihat sangat lemah. "Kita akan merawat kebun kita sendiri. Suatu hari nanti," ujarnya dengan suara lembut penuh harapan. Mendengar kata-kata istrinya itu membuat hati Pak Kasim bergetar. Ia berjanji dalam hati untuk melakukan apapun demi mewujudkan impian sederhana mereka, agar mereka bisa memiliki kebun bunga sendiri suatu hari nanti. Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan terus menghadang, Pak Kasim tetap berjuang setiap hari demi cinta dan harapan untuk istrinya. Dengan setiap langkah kecil menuju pasar dan setiap sen yang ia dapatkan dari barang-barang bekas, ia semakin yakin bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya, meskipun dunia ini seringkali tampak kejam. Namun tanpa disadari oleh Pak Kasim, kegelapan akan segera datang menghampiri kehidupannya, sebuah peristiwa gaib yang akan mengubah segalanya bagi dirinya dan Bu Hajah. Dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, takdir telah menyiapkan kejutan besar yang tak terduga bagi keduanya, sebuah pelajaran tentang empati dan penebusan yang akan mengguncang desa mereka hingga ke akarnya. Hari-hari berlalu setelah insiden memalukan di pasar, dan kehidupan Pak Kasim serta Bu Hajah berjalan di jalur yang berbeda. Sementara Pak Kasim terus berjuang untuk menghidupi istrinya, Bu Hajah terjebak dalam rutinitas mewahnya, tanpa menyadari bahwa nasibnya akan segera berubah secara dramatis. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit, Bu Hajah terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak nyaman.
ia merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari makanan yang ia konsumsi atau mungkin kelelahan setelah seharian beraktivitas. Namun, saat ia melihat bayangannya di cermin, ia terkejut melihat kulitnya mulai mengelupas dan tampak bersisik. "Tidak mungkin!" teriaknya, melangkah mundur dengan ketakutan. Ia meraba wajahnya, dan saat jari-jarinya menyentuh kulitnya yang bersisik, rasa panik mulai menyelimuti pikirannya. Apa yang terjadi padaku? Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, Bu Hajah mencoba untuk melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, setiap kali ia melihat bayangannya di cermin atau memandang tangannya, ia merasa semakin ngeri. Kulitnya tidak hanya bersisik, ia juga merasakan nyeri yang aneh di bagian punggungnya. Ketika ia mencoba mengenakan gaun mewahnya, ia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Di sisi lain desa, Pak Kasim tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada Bu Hajah. Ia terus mencari barang-barang bekas dengan tekad untuk mendapatkan uang demi pengobatan istrinya. Namun, dalam hati kecilnya, rasa sakit akibat penghinaan yang diterimanya dari Bu Hajah masih membekas. Ia seringkali merenung tentang bagaimana orang-orang kaya seperti Bu Hajah bisa begitu kejam terhadap orang-orang kecil. Suatu sore, saat Pak Kasim sedang duduk di tepi jalan menunggu waktu menjual barang-barangnya kepada pengepul sampah, ia mendengar bisikan-bisikan aneh dari arah hutan kecil di dekat desa. Suara-suara itu terdengar seperti jeritan dan tangisan. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mendekat dan melihat apa yang terjadi. Ketika ia sampai di tepi hutan, Pak Kasim melihat sekelompok orang berkumpul dengan wajah cemas. Mereka berbicara tentang kejadian aneh yang menimpa Bu Hajah. "Kau tahu kan, dia mulai berubah menjadi makhluk aneh. Kulitnya bersisik dan dia tidak bisa berjalan dengan baik," ujar seorang wanita dengan suara bergetar. Mendengar berita itu membuat hati Pak Kasim bergetar. Meskipun ia merasa sedikit lega karena ada keadilan atas perlakuan buruk Bu Hajah kepadanya, rasa empati muncul dalam dirinya. Apapun yang terjadi, padanya dia tetap manusia, pikir Pak Kasim sambil mengingat betapa sulitnya hidup dalam keadaan tertekan. Kembali ke rumahnya, Bu Hajah semakin terpuruk dalam ketakutan dan kebingungan. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia merasa semakin jauh dari sosok wanita angkuh yang dulu dikenal banyak orang. Kini, ia merasa terasing dalam tubuhnya sendiri, sebuah makhluk setengah manusia dan setengah ular. Di malam hari ketika semua orang tertidur, Bu Hajah tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasakan dorongan untuk keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan. Dalam keadaan bingung dan putus asa, ia berharap menemukan jawaban atas apa yang terjadi padanya. Dengan langkah goyah dan penuh rasa takut, ia meninggalkan rumah megahnya dan melangkah ke dalam kegelapan malam. Saat memasuki hutan, udara terasa dingin dan angin berbisik lembut seolah memanggil namanya. Di tengah kegelapan itu, Bu Hajah tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk berteriak. Sebuah teriakan penuh penyesalan atas semua tindakan kejam yang pernah dilakukannya terhadap orang-orang kecil seperti Pak Kasim. "Maafkan aku," teriaknya ke arah hutan yang sunyi. "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu." Namun suara angin seolah menjawab dengan bisikan lembut. Empati adalah kekuatan sejati. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya dan membuat hatinya bergetar. Di tengah kegelapan malam itu, perubahan besar sedang terjadi, baik pada diri Bu Hajah maupun pada hubungan antara dirinya dan Pak Kasim. Takdir telah menyiapkan sebuah pelajaran penting bagi mereka berdua. Satu pelajaran tentang penebusan dan empati yang akan mengguncang desa mereka hingga ke akarnya. Dengan setiap langkah menuju hutan yang lebih dalam, Bu Hajah semakin menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kekayaan dan kekuasaan. Ada hal-hal lebih besar yang harus dipelajari. Hal-hal yang akan mengubah cara pandangnya selamanya. Kegelapan malam semakin pekat saat Bu Hajah melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada beban yang mengikatnya. Dia merasakan ketidakpastian dan ketakutan menyelimuti hatinya. Namun, di balik semua itu,
Ada dorongan kuat untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi pada dirinya. Di sisi lain desa, Pak Kasim sedang duduk di beranda rumahnya, merenung tentang kehidupan yang penuh perjuangan. Ia merasa tertekan oleh keadaan istrinya yang semakin memburuk. Meskipun ia berusaha keras untuk mendapatkan uang demi pengobatan Bu Siti, harapan tampak semakin menjauh. Suara-suara di pasar tentang Bu Hajah yang berubah menjadi makhluk aneh terus terngiang di telinganya. Rasa empati dan keinginan untuk membantu muncul dalam dirinya, meskipun ia masih merasakan kepedihan akibat perlakuan Bu Hajah terhadapnya. Keesokan harinya, berita tentang Bu Hajah semakin menyebar di desa. Semua orang mulai membicarakan perubahan aneh yang terjadi padanya. Beberapa warga bahkan berencana untuk pergi ke rumah Bu Hajah untuk melihat keadaan wanita kaya itu. "Kita harus membantu dia," ujar seorang pemuda dengan semangat. "Dia mungkin membutuhkan pertolongan." Namun, di dalam hati Pak Kasim ada keraguan. Bagaimana jika dia tidak ingin dibantu? Dia tidak pernah peduli pada kita, katanya pelan kepada seorang tetangga yang berdiri di sampingnya. Tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Hajah bersama beberapa warga desa lainnya. Saat mereka tiba di depan rumah megah itu, suasana terasa tegang. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apakah mereka harus mengetuk pintu atau tidak. Akhirnya, seorang wanita tua memberanikan diri untuk mengetuk pintu. "Bu Hajah, kami datang untuk melihatmu," teriaknya dengan suara penuh harapan. Setelah beberapa saat menunggu dengan cemas, pintu terbuka perlahan. Bu Hajah berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan mata merah. Kulitnya yang bersisik tampak lebih jelas sekarang, dan tubuhnya terlihat lemah. Melihat penampilannya yang mengerikan, semua orang terkejut dan terdiam sejenak. "Bu Hajah," Pak Kasim memulai dengan suara pelan, Kami khawatir tentangmu. Pergi, kalian tidak tahu apa-apa," teriak Bu Hajah dengan suara penuh kemarahan dan ketakutan. Suaranya menggema di seluruh halaman rumahnya yang megah. "Bu Hajah," kata Pak Kasim lagi dengan lembut, "kami hanya ingin membantu. Kami tidak ingin melihatmu menderita." Mendengar kata-kata itu, air mata mulai mengalir di pipi Bu Hajah. Rasa marah dan kesedihan bercampur aduk dalam hatinya. Ia merasa terjebak antara kebanggaan dan penyesalan. "Mengapa kalian peduli? Aku adalah orang yang merendahkan kalian," teriaknya lagi, suaranya semakin pecah. "Karena kami semua manusia," jawab Pak Kasim dengan tegas namun lembut. "Kami semua merasakan sakit dan penderitaan." Mendengar jawaban itu membuat hati Bu Hajah bergetar. Dalam sekejap, semua kenangan buruk tentang bagaimana ia memperlakukan orang-orang kecil itu kembali muncul dalam pikirannya, kata-kata kasar, hinaan, dan tindakan kejam yang pernah dilakukannya. Ia merasa hancur oleh penyesalan yang mendalam. "Maafkan aku," bisiknya pelan sambil menundukkan kepala. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku." Seketika hening menyelimuti mereka semua. Pak Kasim melangkah maju dan berkata, "Kami bisa membantumu menemukan jalan kembali." Ia meraih tangan Bu Hajah yang bersisik dan menggenggamnya erat. Tindakan sederhana itu membuat Bu Hajah terkejut. Dalam hidupnya yang penuh kemewahan dan kekuasaan, ia tidak pernah merasakan sentuhan kasih sayang seperti ini sebelumnya. Sentuhan dari seseorang yang pernah ia rendahkan. "Jika kamu mau berusaha untuk berubah," lanjut Pak Kasim dengan penuh harapan, "mungkin kamu bisa menemukan jalan keluar dari semua ini." Kata-kata itu seolah menjadi mantra bagi Bu Hajah. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah harapan baru untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Namun saat mereka berbicara, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari arah hutan. Suara gemuruh seperti petir menggelegar tanpa hujan. Semua orang menoleh ke arah suara tersebut dengan rasa takut dan bingung. Dari dalam hutan muncul sosok bayangan besar, sebuah makhluk aneh dengan tubuh setengah ular dan setengah manusia. Semua orang berteriak ketakutan
dan mundur menjauh dari makhluk tersebut. Bu Hajah menatap makhluk itu dengan mata terbelalak. Ia merasakan ikatan kuat antara dirinya dan makhluk itu. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa makhluk tersebut adalah representasi dari ketakutannya sendiri, ketidakmampuannya untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakannya selama ini. "Ini adalah bagian dari dirimu," teriak Pak Kasim di tengah kerumunan panik. "Kamu harus menghadapi ini." Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul dalam dirinya, Bu Hajah melangkah maju menuju makhluk tersebut. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menghadapi ketakutannya dan menebus kesalahan masa lalunya. "Siapapun kamu," teriak Bu Hajah dengan suara tegas namun penuh emosi. "Aku siap menghadapi konsekuensiku. Aku ingin berubah." Makhluk itu berhenti sejenak sebelum mendekatkan wajahnya ke arah Bu Hajah. Dalam tatapan mereka bertemu, ada pemahaman mendalam. Sebuah pengakuan akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Saat itulah cahaya terang menyinari hutan dan mengubah suasana menjadi damai, seolah-olah alam semesta mendukung keputusan Bu Hajah untuk berubah. Puncak konflik ini bukan hanya tentang pertarungan melawan makhluk gaib. Ini adalah pertarungan melawan diri sendiri, sebuah perjalanan menuju penebusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya terang yang menyinari hutan perlahan-lahan meredup, meninggalkan suasana tenang yang menggantikan ketegangan sebelumnya. Bu Hajah berdiri di tengah kerumunan, merasakan aliran energi baru mengalir dalam dirinya. Makhluk setengah ular yang sebelumnya menakutkan kini tampak lebih lembut, seolah-olah mencerminkan perubahan yang terjadi dalam hati Bu Hajah. "Ini adalah bagian dari dirimu yang telah kau abaikan," bisik makhluk itu dengan suara lembut. "Kau harus menerima dirimu sendiri untuk bisa melangkah maju." Bu Hajah menatap makhluk itu dengan penuh pengertian. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam penolakan, menolak untuk melihat penderitaan orang lain, dan menolak untuk menerima kelemahan dalam dirinya. Dalam momen itu, ia merasa seolah-olah beban berat di pundaknya mulai terangkat. "Maafkan aku," ucap Bu Hajah dengan suara bergetar. "Aku telah menyakiti banyak orang tanpa berpikir dua kali. Aku tidak tahu bagaimana cara menjadi lebih baik." "Perubahan dimulai dari pengakuan," jawab makhluk itu. "Dan langkah pertama adalah mengubah cara pandangmu terhadap orang lain." Mendengar kata-kata itu, Bu Hajah merasakan kesedihan yang mendalam. Ia teringat akan Pak Kasim, seorang pemulung tua yang selama ini ia rendahkan. Rasa penyesalan melanda hatinya. "Aku ingin memperbaiki kesalahanku," katanya dengan penuh tekad. Di antara kerumunan warga desa yang masih terkejut dengan kejadian tersebut, Pak Kasim melangkah maju. "Bu Hajah," katanya lembut, "perubahan tidak akan mudah, tetapi kami ada di sini untuk membantumu." Bu Hajah memandang Pak Kasim dengan rasa syukur dan haru. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan memberinya kesempatan kedua, tetapi keberanian Pak Kasim untuk menawarkan bantuan membuatnya merasa terharu. "Terima kasih Pak Kasim," ucapnya tulus. Sejak hari itu, kehidupan Bu Hajah mulai berubah secara perlahan. Ia memutuskan untuk meninggalkan semua kemewahan dan kekuasaan yang selama ini mengelilinginya, dan mulai berfokus pada hal-hal yang lebih berarti, membantu orang-orang di sekitarnya. Dengan bantuan Pak Kasim dan warga desa lainnya, Bu Hajah membuka sebuah pusat kesehatan sederhana di desanya untuk membantu mereka yang kurang mampu mendapatkan perawatan medis. Ia menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk membeli obat-obatan dan menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun perjalanan menuju penebusan tidak selalu mudah, Bu Hajah berusaha keras untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Ia seringkali mengunjungi Pak Kasim dan Bu Siti, membantu mereka dalam mencari nafkah dan memberikan dukungan moral bagi mereka berdua. Suatu hari, ketika Bu Siti mulai pulih dari penyakitnya berkat perawatan yang lebih baik, ia mengajak Bu Hajah untuk melihat kebun bunga kecil yang mereka tanam bersama. "Lihatlah Bu Hajah, bunga-bunga ini mekar dengan indah," serunya dengan senyum ceria. Bu Hajah tersenyum melihat kebun kecil itu. "Kita akan membuat kebun ini tumbuh lebih besar lagi," jawabnya penuh semangat. "Aku ingin membantu lebih banyak orang untuk merasakan keindahan seperti ini."
Dengan semangat baru dan hati yang penuh kasih, Bu Hajah mulai merangkul kehidupan barunya sebagai bagian dari komunitas yang pernah ia rendahkan. Ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang harta benda, tetapi tentang hubungan yang dibangun dengan cinta dan empati. Seiring waktu berlalu, desa itu pun berubah menjadi tempat yang lebih harmonis. Warga desa saling mendukung satu sama lain, dan Bu Hajah menjadi simbol perubahan. Seorang wanita kaya yang dulunya sombong kini menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Dalam perjalanan hidupnya, Bu Hajah menemukan bahwa penebusan bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang di desa, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, tetapi setiap orang juga memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Dan di suatu malam ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Bu Hajah duduk bersama Pak Kasim dan Bu Siti di kebun bunga mereka. Mereka tertawa bersama sambil menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Sebuah simbol bahwa cinta dan empati dapat mengubah hidup seseorang selamanya. Dengan senyuman di wajahnya, Bu Hajah menyadari bahwa hidupnya kini dipenuhi dengan makna, sebuah perjalanan penebusan yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga seluruh desa tempat ia tinggal,